Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. La tudhiranna fadilata kay tu'taqada la tubrizanna liyunkiruka radhaila. Satu bait ini, la tudhiranna fadilah, jangan engkau nampakkan keutamaan engkau. Setelah kemarin kita membahas tentang ikhlas, maka kalau kita punya amal, punya keutamaan, tidak usah dipamerkan. Kaitu taqada, dengan maksud agar engkau dianggap orang, dengan maksud engkau agar disambat orang bagus, orang ini, orang itu, jangan. Kemudian la tubrizanna, jangan engkau nampakkan pula, liyungkiruka, agar orang itu mengingkari engkau, radhaila, yakni perilaku yang jelek. Jadi kalau punya kebaikan tidak usah ditampilkan, kalau punya keburukan jangan pula ditampilkan. Kalau di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, Imam Ibnu Abid Dunya itu meriwayatkan ada kaul ulama yang ditanya ulama yang lebih alim, apa dari amalku itu yang harus kusembunyikan? Kata di kitab itu dikatakan semua amal, hingga orang mengira bahwasanya engkau itu hanya melakukan yang wajib-wajib saja, artinya yang ya standar, yang wajib digawe. Jangan sampai orang berpikiran kita nggak melakukan yang wajib. Terus apa amal yang mesti ku tampakkan? Kata beliau, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini mesti ditampilkan, dakwah mesti ditampilkan. Karena itu adalah tugasnya para nabi, dan itu adalah keberkahan. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku sebagai keberkahan, ya, diberkati dimanapun. Maka ditanya apa keberkahannya Nabi itu, yakni dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dia berada, itu menyebar berkah. Jadi, walaupun mungkin nanti bisa disambat orang, ini baiyanya, ini gaya dan sebagainya, tapi kalau untuk urusan dakwah mesti ditampilkan. Urusan amal-amal pribadi bagusnya tidak usah ditampilkan. Jadi pertama begitu. Aila tudhir linnasi ta'ataka, maknanya adalah jangan engkau munculkan, nampakkan kepada manusia ketaatan engkau. Li ta'taqida annaka fadil, agar orang itu menganggap engkau itu orang yang punya keutamaan, engkau orang yang bagus. Bi kathrati ta'at, dikarenakan banyak ketaatan. Ini niatnya. Amma al-izharu lil qudwati wat targhibin nas fil khair fahuwa afdal minas sirri. Adapun menampakkannya dalam rangka atau dengan niat agar orang mencontoh, lil qudwah, untuk contoh, wa targhibin nas, dan untuk agar manusia itu ikut, ya, termotivasi. Wah, si bagus nih, akhirnya orang umpat juga, tujuannya itu, maka itu bagus juga. Fahuwa afdal minas sir, itu lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Jadi ini kembali ke niat, ya. Jadi kalau tadi berbuat baik jangan ditampilkan untuk niat agar kita dipandang bagus, tapi kalau mau tampilkan pertama agar orang mencontoh, ya, mengumpati berbuat baik. Yang kedua agar orang yang tidak mau berbuat baik itu termotivasi, jadi ikut. Nah, niatnya begitu mestinya. Itu lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Illam yakun fihi syawaibur riya, jika catatannya tadi menampakkan amal itu, catatannya jika tidak ada pada dirinya itu cacat-cacatnya riya, cacatnya riya. Jadi kita mungkin dalam hati, wah ini agar dicontoh,
tapi dalam hati memang sengaja hendak dipuji manusia. Nah, di sini dikatakan wahwa qismani, ada dua cacat yang perlu kita perhatikan ketika menampakkan amal itu. Baik menampakkannya kita di tengah-tengah orang, atau setelah selesai nanti. Sekarang kan ada HP, tampakkan, pamer apa istilahnya itu, flexing kan? Gaya hidup yang mewah itu, pamer-pamer kekayaan. Kalau ini pamer amal soleh. Ada dua hal. Yang pertama ya, izharu nafsil amal, menampilkan amal itu sendiri. Jadi beramal dasar beristilah agar dilihati orang. Wa ala mayyudhirul amala wazifatani. Bagi orang yang dia menampilkan perbuatan, itu ada dua tugas yang mesti kita perhatikan kalau kita menampilkan amal. Pertama adalah ayyudhirahu haitsu ya'lamu annahu yaqtadi bihi. Dia menampilkan amal itu karena dia tahu memang mesti ditampilkan. Au yadhunnu dzalik, atau dia menduga begitu. Jadi memang harus ditampilkan. Farubbama yaqtadi bihi ahluhu tunajironihi. Ada kalanya menampilkan ini agar anggota keluarganya tahu. Jadi memang ditampilkan, tidak dirahasiakan, agar anggota satu keluarga nih, anak istri supaya tahu. Sholat malam misalnya, makanya ada hadis Rasul membangunkan istrinya, tidak mau bangun perciki. Padahal bisa juga sholat malam itu supaya sekeluargaan tidak tahu. Sekali dasar-kadang sholat malam juga kada tahu bener sekeluargaan jar. Padahal kada. Maka memberitahu ini bagus juga, bukan untuk pamer kepada anak istri, tapi agar anak istri itu bagus juga, dia juga melakukan amal itu. Tunajironihi, tapi tetangganya tidak tahu. Baru bama yang tadi bihi cironuhu tuna ahli suqi. Ya, ada kalanya dia keluarganya, tetangganya tahu, tapi orang-orang pasar tidak tahu. Baru bama yang tadi bihi ahlu mahallati. Ya, kadangkala dengan itu ya, penduduk daerah itu jadi tahu dan mengikuti dia. Jadi tujuan menampakkan amal itu bisa jadi keluarganya yang dapat contoh, bisa jadi tetangganya juga, bisa jadi sewilayah. Wa amal alimu al-ma'rufu fahuwa yaqtadi bihin nasu kafah. Adapun orang alim yang memang dikenal, maka dia itu manusia lain, yakni orang-orang banyak itu pada mencontoh dia. Maka dia mesti bagus dia tampilkan amal itu agar jadi contoh. Kalau orang yang dikenal, istilah sekarang public figure, tokoh di masyarakat, bagus dia memberi contoh yang baik. Karena begitu tidak baik itu disambati orang jadi contoh yang tidak baik juga. Terus jar kada suah nyumbang. Nggak suka nyumbang misalnya, maka nyumbang dengan diberitahu ini bagus juga. Ini pertama ya, jadi diniatkan memang ketika melakukan amal itu, kalau memang mau ditampakkan ya, niatkan bahwasanya agar dicontoh orang. Wa ghairul alim idza azhara ba'd at-ta'at rubbama nasabuhu ila riya wan nifaq wa dhammuhu wa lam yaqtadu bihi. Sementara sebagian orang alim yang lain itu bisa jadi ketika menampilkan amal itu justru dituduh riya ini. Jadi ada orang alim yang amalnya ditampilkan diikuti orang, ada juga orang alim yang ketika amalnya ditampilkan justru dituduh riya, tidak dicontoh. Falaisa lahu al-izhar min ghairi faidah. Maka kalau begitu dia tidak usah tampilkan tanpa faidah. Ya. Wa innama yasihul izhar biniyatil qudwah. Tapi bolehnya dia menampilkan amal itu dengan niat agar dicontoh orang. Ya. Qudwah, jadi teladan.
Miman huwa fi mahallil qudwah, bagi ya, dari orang-orang yang dia memang menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau tidak dicontoh, ya bagusnya sembunyikan aja, sembunyikan. Wasaniyah, kemudian tugas kedua. Kalau tugas pertama tadi memasang niat ketika menampilkan amal. Tugas kedua ayyuraqiba qalbahu, dia mestinya meneliti hatinya, senantiasa memandang hatinya. Fa innahu rubbama yakunu fihi hubbur riya al-khafi, karena seringkali ada di dalam hati itu cinta kepada riya yang tersembunyi. Ada lintasan hati, oh ini agar dicontoh, tapi didalami di hati ini dasar katuju untuk dilihat orang. Fayad'uhu ilal izhar, maka yang dalam hati yang tersembunyi tadi itu yang mengajak dia untuk ditampilkan tadi. Wa innama syahwatuhu at-tajammul bil amal wa huwa la yash'uru fayahlik. Sehingga dia tampilkan itu sebetulnya adalah syahwat tajammul, keinginan agar dipandang bagus dengan amal tersebut. Dia tidak merasa, sehingga ya rusak, amal itu rusak, tidak ada pahalanya. Jadi dua hal ini penting ketika kita menampilkan amal perbuatan. Ini sisi pertama, yakni amalnya yang ditampilkan. Kalau amalnya ditampilkan syaratnya dua tadi, niatnya dibenerin, yang kedua senantiasa diperiksa hati kita. Kemudian yang kedua, amalnya tidak ditampilkan, tapi setelah selesai baru disampaikan, ya. Ayatahaddatsa bima fa'alahu ba'dal faragh, dia membicarakan amalnya setelah amal itu selesai. Maka fa hukmuhu hukmu izharil amal nafsihi, hukumnya sama dengan yang pertama, ya. Yang pertama tadi amalnya yang ditampilkan, yang kedua amalnya enggak tapi disambat setelahnya, hukumnya sama. Wal khatru fi hadza asyad, tapi bahaya yang kedua ini lebih berbahaya dari yang pertama. Kalau yang pertama kan orang melihat gitu aja, kita beramal, orang melihat. Yang kedua kita selesai, kita memandirakan. Ini kata musannif kitab ini lebih bahaya. Kenapa? Jadi anna mu'natan nutqi khafifatun 'alal lisan. Karena perbekalan ucapan itu mudah bagi lidah itu. Ngomong itu bisa sumbernya banyak, tidak akan kehabisan kalimat. Sehingga kalau kita beramal kan tidak usah ngomong, orang tahu ya seperti itu. Tapi kalau berbicara itu bisa lebih banyak yang diceritakan. Jadi ceritanya lebih harat daripada amalnya, bisa begitu. Hanya saja dari sisi amal itu ini lebih ringan dari yang pertama. Li'anna law tatarraqa ilaihi ar-riya lam yu'athir fi ifsadil ibadatil madiyah ba'dal faraghi minha. Karena kalau masuk riya tadi, kalau sekedar ucapan, walaupun ini berat dari sisi mengontrolnya, tapi kalaupun muncul tadi cerita tadi itu tidak merusak amal yang sudah lewat. Kalau yang pertama tadi menampilkan itu dasar rusak amalnya kalau tidak ikhlas tadi. Ini bagian pertama dari bait ini, yakni tentang menampilkan amal-amal kita, ya. Tapi ini jangan jadi alasan kita kemudian takut tidak usah beramal, habis musola kan ada lagi, takut nanti riya aja. Tidak begitu, tidak. Kita kalau ada juga, setelah kita cek di dalam hati kok ada juga rasa itu, barengi dengan doa kepada Allah, minta agar Allah ikhlaskan amal kita ini. Yang kedua minta ampun, karena ya berat memang hal ini. Tabiat manusia itu kadang dipuji senang, ingin dianggap bagus. Ini tabiat manusia kadang begitu. Minta ampun kita kepada Allah.